Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih berbicara tentang teks cerita inspiratif. Kalau yang lalu-lalu atau yang sebelumnya, kita kan membahas teks cerita inspiratif itu berkaitan dengan hakikat, struktur, dan ciri kebahasaan. Pada kali ini kita fokus konsentrasi kepada bagaimana membuat teks cerita inspiratif. Ini merupakan video pembelajaran saya yang ke-28. Dan mudah-mudahan kalian bisa fokus dan kalian bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Tetapi dalam pembelajaran dan menyaksikan video pembelajaran ini akan lebih lengkap kalau kalian juga melihat buku paketmu. Baik anak-anak, kita lanjut saja, kita mulai. Nah, apa yang akan kita pelajari? Apa yang akan kita kupas dalam pertemuan kali ini? Tentu targetnya adalah kalian bisa membuat cerita inspiratif. Oleh karena itu, maka pembelajaran kali ini kita mengingat kembali apa sih sebenarnya hakikat teks cerita inspiratif, bagaimana struktur dan kebahasaannya. Setelah itu baru kita berpikir tentang langkah-langkah membuatnya kayak apa. Lanjut setelah itu membuatnya, dan yang terakhir diedit atau disempurnakan atau direvisi. Bagaimana, apakah ada yang kurang, apakah ada yang kelebihan, apakah perlu direvisi supaya menjadi teks cerita inspiratif yang baik. Nah, mengingat kembali bahwa teks cerita inspiratif itu adalah bentuk tulisan narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada orang banyak. Jadi memberi inspirasi kebaikan kepada orang banyak, bukan inspirasi yang lain. Nah, sehingga seseorang itu ingin berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati. Yang sebenarnya inti dari isi teks cerita inspiratif. Bagaimana teks itu bisa menginspirasi? Apabila seseorang itu setelah membaca sampai berjanji pada dirinya ingin seperti apa yang dia baca. Jadi itu bisa menginspirasi. Bentuk atau kata lainnya bisa mengilhami katanya. Ya. Nah, strukturnya apa? Kita ingat lagi, ada orientasi, perumitan, klimaks, resolusi, dan koda. Apa yang diceritakan atau yang dituliskan dalam orientasi adalah pengantar cerita atau isu yang akan dibahas atau yang akan diceritakan. Setelah itu mulai terjadi masalah, perumitan atau konflik, ya, perselisihan, pertentangan, sampai menuju ke puncak yang dinamakan klimaks. Inti masalah itu bisa konflik ide, klimaksnya bisa fisik, ide, atau mungkin gagasan. Ada yang menyebutnya komplikasi. Setelah itu penyelesaian, ya, terjadi penyadaran diri, menginspirasi, mendapat ilham. Setelah itu amanat atau pesan nilai moral yang ingin disampaikan di dalam tulisannya itu. Nah, ini koda ini biasanya ada yang eksplisit, ada yang implisit. Intinya adalah mau ngapain, mau bagaimana, itu terletak sebenarnya di koda ini. Itu teks cerita inspiratif. Sebenarnya yang namanya teks cerita itu kan mirip-mirip begitu ya. Ada kalau di kelas 7 ada fabel. Kemudian sebelumnya kalian juga belajar tentang cerpen. Ini kan mirip-mirip saja gitu. Kalau fabel kan bedanya pelakunya binatang gitu kan. Ya kalau cerpen itu lebih cenderung kepada umum gitu ya. Tetapi pada prinsipnya sebuah cerita itu kan memiliki dua fungsi, yaitu menghibur dan mendidik.
Sehingga fungsi rekreatif dan fungsi edukatif itu semua teks cerita ada di sana. Berikutnya, ciri kebahasaannya. Menggunakan ungkapan-ungkapan yang bernada saran atau persuasif seperti hendaknya, sebaiknya, jangan, selayaknya. Menggunakan kata kerja tindakan, mengembara, melompat, menipu, menggapai. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan tokoh, misalnya ada bingung, lesu, membisu, membatu, gitu. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga tunggal atau jamak. Saya, ane, ogut, gue, ya, kita, kalau kami menggunakan dialog. Ini ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks cerita inspiratif. Nah, tibalah saatnya sekarang, bagaimana sih cara membuatnya? Yang pertama, mendata peristiwa atau pengalaman yang menginspirasi. Tentu setiap manusia, setiap orang, kalian juga pernah, ya, bisa melihat, bisa mengamati, bahkan mungkin bisa mengalami peristiwa yang menginspirasi. Oleh karena itu, dari peristiwa-peristiwa yang tadi Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, Anda alami, anak-anak alami, maka pilih satu yang paling menginspirasi. Itu apa? Itu misalnya saat kecil semua siswa, semua anak pasti memiliki pengalaman. Setelah itu buatlah teks cerita inspirasinya. Tadi kan ada strukturnya dibuat, orientasinya nanti apa, gitu. Setelah itu dikembangkan cerita tadi berdasarkan bahasa, berdasarkan kemampuan kalian. Baru setelah itu direvisi, diedit. Ya, kalau kalian punya teman begitu bisa tuker-tukeran sama temennya, saling mengoreksi, sehingga terjadilah atau terbentuklah sebuah teks yang menginspirasinya oke, ya, menarik. Ini langkah-langkahnya, anak-anak. Lanjutnya, kalian praktek, ya, setelah tahu langkah-langkahnya, ya silahkan praktek sekarang. Tadi kan didata, dipilih, buat kerangka, kembangkan kerangka, revisi. Nah, ini nanti langsung praktek aja di situ. Nah, seperti itu, anak-anak di seluruh penjuru tanah air. Namun sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, seperti biasa ada sebuah renungan. Di dalam kebahagiaan ada ketulusan dan keikhlasan. Semoga langkah kecilku ini menjadikan orang lain bahagia. Amin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti, dan mudah-mudahan kalian bisa paham sehingga walaupun kalian belajar dari rumah dengan melihat video, pemahamannya cukup. Tetapi apabila kurang, silakan dibuka buku paket atau mungkin bisa kalian browsing dengan channel-channel atau mungkin dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di goresan bahasa selanjutnya dengan video-video yang menarik lainnya. Terima kasih.